Judi online jadi salah satu faktor utama tingginya perceraian di Bojonegoro. Terekam CCTV, suami di Tuban curi HP untuk biaya persalinan istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Soraya Sarah kembali hadir menjumpai Anda dalam program berita Sketsa Bengawan. Selain dua berita utama tadi, kami juga akan menyajikan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Berikut mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Kita awali berita yang pertama. Pemirsa, selama 4 bulan terakhir angka kasus perceraian di Kabupaten Bojonegoro tembus 971 perkara. Jumlah tersebut meningkat drastis jika dibandingkan dengan periode yang sama dengan tahun 2023. Judi online menjadi salah satu faktor utama tingginya kasus perceraian di Bojonegoro. Selama 4 bulan terakhir, pengajuan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro tergolong cukup tinggi. Bahkan dari kasus pengajuan cerai selama bulan Januari hingga April tahun 2024, tercatat setidaknya ada 971 pasangan suami istri atau pasutri yang mengajukan diri untuk mengakhiri rumah tangga yang sudah dibinanya. Panitera PA Bojonegoro, Solikin Jami, mengungkapkan ada 971 perkara perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama Bojonegoro selama 4 bulan terakhir. Perkara cerai tersebut didominasi oleh cerai gugat, di mana istri yang menggugat suami. Rata-rata latar belakang perceraian itu terjadi lantaran adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami dan istri akibat masalah perekonomian di keluarganya. Solikin Jami menambahkan bahwa jumlah cerai gugat yang tercatat selama 4 bulan terakhir sebanyak 722 perkara. Selain cerai gugat, jumlah kasus yang masuk yakni cerai talak yang sudah tercatat ada 249 kasus. Dengan jumlah data yang sudah masuk tersebut diprediksi angka perceraian masih akan bertambah kembali. Solikin Jami menjelaskan bahwa jumlah kasus perceraian yang terjadi tersebut penyebab utama didominasi oleh judi online sebanyak 197 perkara. Kita melihat data di 2023 mulai Januari sampai April, kalau dibandingkan dengan Januari sampai April 2024, memang trennya ini adalah yang naik. Kalau dulu itu ada 807. Faktornya juga sama, Pak, ya? Faktornya sama, tetapi yang menarik sekarang muncul, pertama judi online menjadi dominan. Terus yang kedua, ini bahkan di kelas menengah yang tingkat ekonominya tinggi itu bukan persoalan ekonomi, tapi sudah persoalan moral, yaitu perselingkuhan. Kemudian bahkan kemarin kami juga mencatat mereka menggugat itu karena tidak puas dalam melakukan hubungan dirancang. Nah, itu sudah, tetapi biasanya ini tingkat pendidikannya tinggi. Selain judi online yang menjadi penyebab retaknya rumah tangga, faktor SDM serta pendidikan para pasanganlah yang mempengaruhi berakhirnya keluarga yang telah dibina. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Sementara itu, seorang suami di Kabupaten Tuban nekat mencuri handphone mewah untuk membayar hutang biaya persalinan sang istri. Kuli bangunan tersebut menggasak handphone korban yang tertinggal di dashboard motor. Namun naas aksinya terekam kamera CCTV sehingga berhasil ditangkap polisi. Aksi pencurian handphone mewah ini terjadi di tepi Jalan Raya Pakah Bojonegoro, tepatnya Desa Plumpang, Kabupaten Tuban. Dalam rekaman CCTV, terlihat dua pria berboncengan mendekati sepeda motor yang terparkir ditinggal pemiliknya belanja. Salah satu pelaku kemudian menggasak sebuah handphone merek iPhone yang berada di dashboard motor milik korban bernama Fatoni. Kedua pelaku kemudian langsung kabur berboncengan sepeda motor. Sementara itu korban baru menyadari handphone miliknya hilang usai belanja. Setelah mengecek rekaman CCTV yang ada di depan toko dekat tempat kejadian perkara, ternyata handphone korban dicuri oleh dua pria tak dikenal.
Kasat Reskrim Polres Tuban AKP Rianto mengatakan, berdasarkan hasil laporan korban dan rekaman CCTV, pihaknya berhasil menangkap satu pelaku berinisial AS 35 tahun asal Sawahan, Surabaya. Sementara pelaku lain yang telah diketahui identitasnya kini masih dalam pengejaran polisi. Selain menangkap satu pelaku, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti. Untuk modus tersangka melakukan aksinya adalah bahwa tersangka AS mengambil satu unit handphone merek iPhone 11 warna kuning, ditaruh dalam dashboard motor milik korban saat korban sedang berbelanja. Jadi dia melakukan aksinya dari kelima ini adalah dia putar-putar cari sasaran dengan cara dia melihat suatu sepeda motor yang ada di sepeda motor dokumen yang tertinggal HP atau yang mendapati HP-nya korban tertinggal baru dia melakukan perbuatannya. Sementara itu di hadapan petugas pelaku mengaku nekat mencuri karena membutuhkan uang untuk membayar hutang sebesar 10 juta rupiah. Uang tersebut digunakan tersangka untuk membayar biaya persalinan sesar sang istri. Pencurian HP sampai satu kali. Enggak, berapa TKP? Satu TKP. Alasan mencuri apa, Mas? Buat biaya pelayanan sesar istri saya. Oh, istrinya pas melahirkan? Enggak, waktu melahirkan kan pinjam uang. Nah, waktu itu kaget-kaget terus akhirnya bingung nyuri itu. Itu sempat dijual Pak, harga berapa, Mas? HP-nya bawa suami saya kasih uang 300. Buat lunasin itu? Enggak, masih banyak utangnya. Berapa Mas utang? 10 juta sesar. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku harus mendekam dalam sel tahanan Mapolres Tuban. Tersangka terancam dijerat pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Sementara itu pemirsa, sejumlah pangkalan gas LPG 3 kg di Kabupaten Ngawi mengaku kesulitan mendapatkan pasokan. Selain pengurangan pasokan hingga 50%, sering terlambatnya pengiriman pasokan juga membuat stok LPG melon mengalami kelangkaan. Hampir 1 bulan ini, gas LPG 3 kg sulit dicari di sejumlah pangkalan LPG di Kabupaten Ngawi. Salah satunya seperti yang dirasakan pangkalan LPG di Jalan Dr. Sutomo, Kota Ngawi. Di pangkalan gas LPG ini, stok gas LPG bersubsidi tersebut sudah kosong sejak beberapa hari terakhir, akibat terlambatnya pasokan gas dari agennya. Selain pasokan gas yang telat, pasokan gas di pangkalan itu juga berkurang hingga 50%. Biasanya, pangkalan ini dalam 2 hari sekali mendapatkan pasokan LPG 3 kg sebanyak 100 tabung. Namun, kini dibatasi hanya 50 tabung setiap kali pengiriman. Pemilik pangkalan gas LPG, Roni Afriawan, membenarkan terjadinya kelangkaan gas LPG 3 kg yang membuat masyarakat di sekitarnya kesulitan untuk mendapatkan gas yang dibutuhkannya. Kelangkaan terjadi akibat telatnya pasokan dan berkurangnya pasokan gas dari pihak agen. Pasokan dikurangin, seharusnya biasanya seminggu 300, ini cuma seminggu 150, kadang 200. Ya jelas permintaan banyak tapi pasokannya Berkurang ya? Berkurang. 2-3 minggu yang lalu, hampir 1 bulan. Sebulan ini ya? Ya, harapannya ya bisa segera normal kembali seperti biasa, agar masyarakat ya nggak bingung cari, kasihan warga sekitar yang nggak ada LPG itu bingung. Terus itu berapa hari sekali nih pengiriman? Biasanya 2 hari sekali. Ini hari ini juga nggak datang, seharusnya datang. Sementara untuk harga gas LPG 3 kg di pangkalan masih dijual seharga Rp16.000 per tabung sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah. Namun di tingkat eceran, harga gas LPG 3 kg mencapai Rp22.000 per tabungnya. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Pelajar di Tuban tewas tenggelam saat berenang di embung. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Sketsa Bengawan.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Seorang pelajar di Kabupaten Tuban dilaporkan tenggelam saat berenang di sebuah embung bersama teman-temannya. Setelah dilakukan pencarian selama berjam-jam, korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Faza Alfian Sunri, seorang pelajar berusia 13 tahun asal Dusun Winong, Desa Margomulyo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, dilaporkan tenggelam di sebuah embung desa setempat Kamis sore. Sejumlah warga berusaha mencari keberadaan siswa kelas 1 sekolah menengah pertama tersebut dengan cara menyelami titik lokasi korban tenggelam. Peristiwa ini bermula saat korban bermain di sekitar embung bersama 4 temannya. Kemudian korban yang belum mahir berenang langsung meloncat ke dalam embung dan tenggelam. Melihat korban tak muncul ke permukaan, keempat temannya langsung melaporkan ke keluarga korban dan meminta pertolongan warga sekitar. Selang 2 jam kemudian, warga berhasil menemukan tubuh korban dalam kondisi tak bernyawa. Wakapolsek Kerek Ibda Siswanto mengatakan, korban yang belum mahir berenang tersebut nekat masuk ke embung sedalam 3 meter setelah celananya diberikan styrofoam. Namun korban yang mengira akan mengambang karena pengaruh styrofoam justru tenggelam ke dasar embung. Menyampaikan kepada temannya bahwa dia akan berenang dengan cara yaitu celananya dikasih gabus. Kemudian selang beberapa waktu dia langsung meloncat ke embung tersebut dan langsung tenggelam. Jadi tidak ada tanda-tanda kayak orang tenggelam tangannya gitu. Jadi langsung hilang gitu ya. Selang beberapa saat kemudian temennya yang 4 orang tadi langsung menghubungi orang tuanya dan warga desa Winong tersebut. Setelah dipastikan oleh tim medis dari puskesmas tempat tidak ada tanda-tanda kekerasan ataupun penganiayaan pada tubuh korban, jenazah korban langsung dievakuasi menggunakan ambulans. Keluarga korban yang menerima kejadian ini sebagai musibah langsung membawa jasad korban ke rumah duka untuk segera dimakamkan. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa, seorang nenek terjatuh dari atas bus Dalimas jurusan Bojonegoro Surabaya saat hendak turun. Korban mengalami luka berat di kepala hingga nyaris hilang kesadaran. Kejadian ini diduga terjadi akibat korban terburu-buru hendak turun. Seorang nenek yang belum diketahui identitasnya tergeletak di tepi jalur poros Pantura, tepatnya di kawasan Pasar Skodadi, Kabupaten Lamongan pada Kamis pagi. Korban mengalami luka berat di bagian kepala hingga nyaris hilang kesadaran lantaran terjatuh dari atas bus Dalimas jurusan Bojonegoro, Surabaya. Belum diketahui penyebab insiden penumpang bus tersebut, namun diduga akibat korban terburu-buru hendak turun lalu terpeleset. Anggota Polsek Sukodadi Lamongan yang menerima informasi langsung datang ke lokasi kejadian dan mengevakuasi korban ke puskesmas setempat. Kenek bus Dalimas Dedi Haryadi mengaku sempat menahan korban sebelum terjatuh, namun ia juga hilang keseimbangan sehingga keduanya jatuh dari atas bus. Dedi menambahkan korban naik dari Gresik dengan tujuan Sukodadi Lamongan. Saat sampai di tujuan dan hendak turun di pasar, insiden tersebut terjadi begitu cepat. Loh Mas, itu tadi tuh penumpangnya itu mau turun atau gimana atau apa? Mau turun di pasar. Terus? Dia kan persiapan jalan ke depan, gitu. Nggak tahu kebeleset atau gimana, nggak tahu. Tiba-tiba langsung tahu-tahu jatuh, tak tampani, nggak ngatasi. Iya, terus setelah itu? Saya jatuh, dia ikut saya jatuh. Saya jatuh, dia jatuh. Yang jatuh duluan sampean atau saya dulu? Sampean duluan. Iya. Nah itu tadi naiknya dari mana? Kurang tahu itu naiknya dari mana. Karena kalau nggak salah dari bibir kalau nggak salah. Naiknya itu? Iya. Selain membawa korban ke puskesmas, petugas kepolisian juga mengamankan bus beserta sopir dan keneknya untuk dilakukan pemeriksaan. Selain itu, petugas juga memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab pasti insiden ini. Zulkifli Zakaria, CTV, Lamongan. Sebanyak 5 calon jamaah haji Kabupaten Bojonegoro batal berangkat ke Tanah Suci. Sebabnya 3 calon jamaah haji mengundurkan diri lantaran sakit parah.
Sementara 2 calon jamaah haji meninggal dunia. Menjelang keberangkatan calon jamaah haji, sebanyak 5 calon jamaah haji Kabupaten Bojonegoro batal berangkat ke Tanah Suci. Selain karena sakit keras, bagian gagal berangkat lantaran meninggal dunia. Calon jamaah haji asal Kabupaten Bojonegoro sendiri terbagi menjadi 5 kloter, meliputi kloter 1, 2, 3, dan kloter 4 yang akan berangkat dari Bojonegoro ke asrama haji pada hari Sabtu 11 Mei 2024 mendatang. Sementara sisanya sebanyak 79 calon jamaah haji yang tergabung kloter 5 akan berangkat bersama dengan Kabupaten Lamongan pada hari Minggu 12 Mei 2024. Saat ini kantor Kementerian Agama setempat melaksanakan sejumlah rangkaian bimbingan, di antaranya diberikan tausiah, serta pembekalan materi selama pelaksanaan haji maupun materi seputar jamaah haji yang belum isi to'ah dan jamaah haji cadangan. Selain itu, para calon jamaah haji juga sudah diberikan bimbingan praktek manasik haji. Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Bojonegoro Muhammad Abdullah Hafidz mengatakan sebanyak 5 calon jamaah haji yang batal berangkat, 2 diantaranya karena meninggal dunia. Sementara 3 calon jamaah haji lainnya mengundurkan diri lantaran sakit keras. Sementara itu saat ini untuk persiapan keberangkatan haji Bojonegoro sudah mencapai 80% dan nantinya pihak dari Kemenak akan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Bojonegoro menjelang keberangkatan para calon jamaah haji. Yang mengundurkan diri itu ada 3 karena sakit, sedangkan yang meninggal dunia ada 2 tapi digantikan oleh putranya. Jadi yang tidak mengundurkan diri atau gagal berangkat karena mengundurkan diri ada 3 karena sakit. Nanti untuk data-datanya seperti visa itu mekanismenya diganti atau seperti apa? Karena visanya sebenarnya sudah jadi, maka visanya dibatalkan dulu. Di Jakarta dibatalkan dulu, kemudian setelah dibatalkan baru visa penggantinya itu bisa diusulkan. Perlu diketahui untuk tahun ini ada sebanyak 1.545 calon jamaah haji reguler berhak berangkat tahun ini. Jumlah tersebut bisa bertambah seiring dengan kenaikan status calon jamaah haji cadangan menjadi reguler. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. Bungkam Tribrata Rafflesia FC 2-1, Persibo kokoh di puncak klasemen. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Persibo Bojonegoro kembali berhasil menang dalam laga lanjutan Liga 3 Nasional di Grup M. Bermain di hadapan Boromania, Laskar Angling Dharma berhasil membungkam tim tamu dengan skor 2-1. Hasil ini membuat Persibo kokoh di puncak klasemen. Persibo Bojonegoro menjalani laga lanjutan Liga 3 Nasional Grup M melawan Tribrata Rafflesia FC Bengkulu di Stadion Legend Haji Sudirman, Bojonegoro, Kamis siang. Tim berjuluk Laskar Angling Dharma berhasil membungkam tim tamu dengan skor 2-1. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Persibo langsung tampil menekan. Namun sejumlah peluang yang tercipta di awal laga tidak mampu dikonversikan menjadi gol. Persibo baru bisa memecahkan keberuntungan di menit ke-29 melalui gol Diego Banowo. Menerima umpan dari Gunawan, Diego Banowo tidak menyia-nyiakan dan berhasil mencetak gol. Usai mencetak gol pertama, Persibo semakin tampil menekan dan mendominasi jalannya permainan.
pada menit ke-43, Diego Banowo berhasil menggandakan keunggulan untuk Persibo usai memanfaatkan muntahan bola hasil tendangan dari Taufik yang membentur mistar gawang. Tak berselang lama, 46 menit menjelang berakhirnya babak pertama, pemain Tribrata Rafflesia FC Yahya berhasil membobol gawang Persibo Bojonegoro yang dikawal oleh Carlos. Skor 2-1 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tempo permainan Persibo berlangsung landai. Bahkan sebaliknya, para pemain Tribrata Rafflesia FC terus melancarkan serangan ke pertahanan Persibo dan memberikan sejumlah ancaman. Namun peluang yang diciptakan tim tamu berhasil kandas karena kokohnya jantung pertahanan Persibo Bojonegoro yang dikawal oleh Munhar. Hingga peluit babak kedua tidak ada tambahan gol tercipta. Head coach Persibo Bojonegoro I Putu Gede mengaku sangat bersyukur dengan hasil kemenangan di pertandingan kedua ini. Ia juga mengapresiasi para pemain meskipun di tengah teriknya cuaca mereka mampu memberikan penampilan secara maksimal. Di pertandingan selanjutnya dirinya optimis bisa kembali meraih kemenangan. Oke, pertama bersyukur ya, alhamdulillah Persibo 3 poin. Cuaca. Ini ada water break ya, jadi ada 35 derajat kayaknya. Ya, ini bisa ada water break. Tapi bersyukur ya, pemain nggak ada yang cedera, terus lancar pertandingan juga. Banyak situasi kebalikan dari pertandingan pertama kemarin. Pertandingan pertama dari di awal kita itu, kedua baru kita jaya. Ini kebalikannya. Jika kita leading 2 gol, kita malah kehilangan momentum, malah kehilangan. Jadi ya hukumannya ya mereka naik. Ini pengalaman pembelajaran juga bagi para pemain ya. Tapi secara keseluruhan saya berterima kasih sama para pemain yang fight banget dengan situasi kondisi keterbatasan dengan skalanya, tapi mereka mau lakukan semua. Itu poin. Terima kasih juga dukungan dari supporter, panas-panas dan juga yang hadir. Terima kasih. Sementara itu, head coach Tribrata Rafflesia FC M. Nasir mengaku bermain dengan tuan rumah menjadi tantangan tersendiri. Di sisi lain, dirinya merasa keberpihakan wasit pada pertandingan ini sangat dirasakan. Ia menilai sejumlah keputusan wasit cenderung merugikan timnya. Di pertandingan selanjutnya, dirinya menargetkan kemenangan mutlak demi bisa lolos ke babak selanjutnya mendampingi Persibo Bojonegoro. Biasa ya, karena berhadapan sama tuan rumah, apalagi saya udah pengalaman bawa tim ke Jawa main 3 lawan. Jadi mungkin kalau keberpihakan wasit 60-40 saya lihat. Itu aja yang saya lihat. Ada berapa pelanggaran yang harus untuk kita nggak diberi. Tapi intinya 2 tim bagus main, silih berganti menyerang. Alhamdulillah sama pendanaan kita tidak ada insiden. Atas hasil ini, Persibo kokoh di puncak klasemen dengan raihan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara di pertandingan selanjutnya, Laskar Angling Dharma akan menjamu Persik Cilegon di Stadion Legend Haji Sudirman Bojonegoro pada Sabtu 4 Mei 2024 sore. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, seorang penjual pentol keliling di Kabupaten Jombang memiliki cara unik untuk mempertahankan budaya membaca. Sambil berjualan di sekolah, penjual ini memberikan bonus pinjaman buku gratis. Pria ini sudah menjadi pustakawan keliling sejak beberapa tahun terakhir. Beginilah persiapan Lutfan Effendi, penjual pentol asal Desa Mudirejo, Kecamatan Diwe, Jombang. Setiap mau berangkat jualan, pemuda ini tidak hanya menyiapkan dagangan pentolnya, namun juga menyiapkan aneka buku bacaan untuk dipinjamkan ke anak-anak. Di rombong motornya tertulis Pentol Nusantara. Setelah dirasa cukup, pria ini langsung menarik gas motor butut yang sudah penuh berisi pentol dan koleksi buku. Sambil membunyikan klakson khas penjual pentol, pria ini berkeliling di sekitar desa. Tiba di sekolah, dirinya langsung masuk ke tempat mangkal rutinnya.
Di Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Muttaqin Mudirejo, Jombang, Lutfan langsung memarkir motornya. Sambil menunggu jam istirahat, dirinya merapikan buku dan mendata calon peminjamnya. Setelah bel istirahat berbunyi, anak-anak langsung menyerbu dagangannya. Sebagian anak langsung mengambil buku sambil menunggu antrian dilayani. Putri Wulandari, salah satu siswi madrasah ini, mengaku sudah mengenal dengan tradisi penjual pentol yang meminjamkan buku gratisnya. Dirinya selalu mengambil buku sambil antri membeli jajanan kesukaannya. Cerita sejarah dan fiksi menjadi bacaan kesukaannya. Di pentol di sini? Ya, sering. Apa menariknya pentolnya? Kalau menariknya pentol di Nusantara ini adalah bisa meminjam buku. Berapa buku apa saja di sini yang disukai? Banyak. Di antaranya apa tuh? Di antaranya sejarah-sejarah Jawa. Lutfan Effendi sendiri mengaku sudah sejak era Covid menjajakan pentol sambil membawa buku. Saat itu ide ini muncul saat melihat anak-anak sering melakukan daring selama Covid, hingga menyebabkan mereka jarang memegang buku. Untuk menjaga tradisi, dirinya berinisiatif membawa buku-buku yang menarik bagi anak-anak. Ternyata respon anak-anak cukup positif. Anak-anak pelanggannya bisa membaca sambil menikmati pentol jajanannya. Alhamdulillah sudah sejak 2020 kalau tidak salah. Apa yang mendorong? Yang mendorong dulu itu kan waktu ada Covid itu yang mendorong untuk membawa buku. Karena saat itu anak-anak kan lagi sering memakai gadget karena istilah daring itu yang membuat saya ingin membawa buku ya sambil anak-anak beli pentol dan tetap membaca buku. Anak-anak itu lebih suka dengan buku-buku fiksi. Selama ini Lutfan mendapatkan buku dari koleksi di rumahnya. Setelah berjualan beberapa bulan, banyak perpustakaan yang meminjamkan untuk dikelilingkannya. Pada momen peringatan Hari Pendidikan Nasional ini, dirinya berharap tradisi membaca bisa terus dibudidayakan kepada anak-anak, sehingga anak-anak memiliki wawasan yang lebih bagus. Saiful Mu'alimin, JTV, Jombang. Pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi penutup kita dalam sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa untuk memfollow akun media sosial kami di bawah ini. Untuk kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui alamat email di bawah ini. Akhir kata, saya bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV, Bojonegoro.